warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anakku semua, hari ini kalian akan belajar tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Tujuannya apa di sini kalian mempelajari itu? Tujuannya yaitu yang pertama, dengan pembukaan UD45 ini, melalui membaca pembukaan UD45 ini, peserta didik dapat menjelaskan hubungan hierarki antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Penerapan nilai-nilai Pancasila. Setelah itu kalian hari ini akan belajar tentang hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari berapa alinea? 4 alinea. Ulangi lagi, terdiri dari berapa alinea? 4 alinea. Dari alinea 1, 2, 3, 4 ini, kamu nanti akan disuruh untuk menjelaskan apa alinea pertama, alinea kedua, penjelasannya seperti apa, gitu ya, secara individu. Terus yang kedua, kalian nanti membentuk suatu kelompok 3 atau 4. Kalian dikasih tugas oleh ditulis bagaimana hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya ada yang mewakili yang ke depan ya untuk membaca teks pembukaan UD45. Ayo siapa? Coba Mbak Riri maju ke depan. Sampai 3 alinea saja, nggak apa-apa, oke? Atau 2, oke? Sampai situ, ayo. Yang keras. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Silakan duduk, tepuk tangan tuh Mbak Ririn. Yang kedua, alinea keempat, coba Nida. Alinea keempat. Daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh pelajar Indonesia, dan untuk memastikan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka sesudah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu bantuan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Nida. Oke anak-anakku, setelah kalian tadi dibacakan atau kalian semua membaca Undang-Undang Dasar 1945, Bu Sulis mengasih tugas per individu kepada kalian. Tapi didengarkan dulu ya penjelasan dari Bu Sulis. Alinea pertama ini menjelaskan tentang apa aja? Yang pertama, sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di muka bumi itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu ya. Yang kedua, apa penjelasannya? Di sini disebutkan bahwa alinea kedua yaitu memuat tentang cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita bangsa Indonesia ada di dalam alinea kedua. Bisa dicatat habis ini dikasih tugas per individu. Yang ketiga, atas berkat rahmat Allah. Di sini tidak hanya perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita saja, tetapi atas berkat rahmat Allah, atas ridho Allah Indonesia merdeka. Dan yang keempat, keempat ini mengandung penjelasan seperti apa, Bu Sulis? Di sini disebutkan alin yang keempat memuat tujuan negara. Apa aja? Tujuan negara. Selain memuat tujuan negara, yaitu apa aja? Yaitu tentang dasar negara, Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Begitu ya, per individu ini cobalah kalian jelaskan antara alinea 1 dengan alinea yang lain. Coba langsung saya kasih waktu cuma 5 menit. Jadi pertama tadi Bu Sulis ngatur apa wis dikandani nggih. Pertama tadi menjelaskan tentang apa, yang kedua menjelaskan tentang apa, dan yang ketiga apa? Satu tadi menjelaskan tentang apa? Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Terus yang kedua tadi apa? Memuat tentang apa? Cita-cita bangsa Indonesia. Ayo 5 menit saja atau 10 menit. Tapi kalau 10 menit tidak cukup ya. Ini tugas per individu. Disingkat saja, yang pertama memuat tentang bahwa penjajahan adalah tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua tadi memuat tentang apa? Yaitu memuat tentang cita-cita negara Indonesia. Sudah? Tujuan negara dan sila-sila Pancasila ya tadi gak dijelaskan pakai soal ini aja. Tujuan negara dan sila Pancasila teman. Ayo, sudah ya. Nomor pertama tadi kemerdekaan. Belum. Kasih.
tugasnya sudah selesai yang tugas mandiri. Sekarang tugas kelompok kalian. Enaknya dibagi menjadi kelompok berapa ya? Berapa? 1, 2, 3, 4. 4 apa 3? 4 ya? Oke. Dibagi 4 cari kelompokmu sendiri-sendiri 4. Silakan, ini cuma tugas kelompoknya. Ada 2 tab ini ya. Silakan kamu membuat kelompok 4. Ini ke sini. Madurnya sini Mas. Saya ikut. Ya. Nih kamu di sini nah. Ya, kamu di sini ya. 4. Terus ini sama siapa? Ini sama ini 4. Ada yang 3 ya? Ada yang 3. Ini ketiga ya. Ini kelompoknya berapa? 2 dan 4. 4 sama itu ya. Nih, kamu geret sini. Nah, yang ini ketiga. Ayo. Tuh yang Mas Malik. Ini. Iya, nama kelompok boleh. Nah, ini yang kelompok ya. Ayo buat kelompok ini. Namanya siapa? Gak usah kamu di sini saja. Kamu di sini aja. Kamu yang di sini. Kamu yang di sini. Yang tadinya di situ ya. Sudah. Oke, Nana. Untuk ngasih motivasi, coba kita sama-sama semangat ya. Semangat dulu. Sama-sama semangat. Silakan kamu tulis tugas kelompok kalian masing-masing. Ketuanya siapa? Ya. Jadi di sini tugas kalian nomor 1, apa hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dibuka bukunya dibuka dulu. Ini hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini dari sini kamu bisa uraikan satu mikrot Pancasila ini di sini sudah baca masa bisa semua ya baca ya. Nah ini hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45 itu apa? Tidak bisa. Terus pasal-pasalnya keterkaitannya dengan apa itu pasal ini ya. Nah sudah dibuka bukunya. Bukunya mana? Ini ya. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 45 yaitu tekan ini dulu. Jalannya tekan ini. Bisa kamu tambahin ini ya. Pancasila tercantum ini. Bisa kamu tambahin ya. Yang jelas ya. Yang jelas. Hubungan Pancasila dengan negara kesatuan dibuka. Hubungan Pancasila ini hubungan Pancasila dengan negara ya yang ini Pancasila ini pokoknya Pancasila tidak dapat dipisahkan. Tekan kene bisa ditambahin dengan ini bisa ya. Pasal-pasal yang terkait pasal apa saja? Ini ya pasal bisa
Kamu cari ya. Nih, udah silakan kamu kerjakan per kelompok. Ketuanya siapa? Ya, sudah tahu mana hubungan Pancasila ini bisa ditambahkan dengan ini. Ini hubungan kita dapat Pancasila dapat dipisahkan, gitu? Sampai sini. Bisa. Ini pasal-pasal yang itu kamu sebutkan bunyinya boleh ya. Kamu sebutkan bunyinya dulu. Silakan. Ayo semangat. Hai. Halo, semangat lagi. Hai. Halo. Semangat. Dikasih kelompok, yang putra kelompoknya hewan, yang putri kelompoknya hewan. Dalam hitungan ketiga, udah selesai ya. Siapa yang dulu nanti presentasi pada Apalah kau geret-geret. siapa yang mau maju ke depan? Mas Riki. Ya, namanya Mas Riki. Alhamdulillah. Apa? Bu, satu-satu kan? Di kelompoknya masing-masing di sini apa di depan? Masing-masing. Ya, ya, Mas. Ya, di depan Mas Bentar. Ya, semuanya semua. Semuanya ini tak apa. Jadi yang 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau presentasi Aja. Cina gue ya? Mbak kamen-kamen. tugas Cina gue. ke kelompok dari bertulis. Apa hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Pancasila dapat pasal-pasal berapa dapat keterkaitan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 맞아. 맞아. Tepuk tangan untuk kelompok apa ini, Cak? Amin. Ya, tepuk tangan. Yang nomor 2 kelompok 2 yang ini. Siapa? Siapa? Ayo, kelompok 2. Dua saja nggak apa-apa atau semuanya. Ayo maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyaksikan tentang tugas kelompok dari hubungan Pancasila dan
ayat 1, pasal 37 ayat 4. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok apa ini? Kelompok sekarang coba, ya. Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 37 ayat 2. Pasal 31 ayat 2. Pasal 31 ayat 5. Pasal 32 ayat 1. Namun, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok apa ini? Kelompok singa ya. Tepuk tangan untuk kelompok singa. Kelompok singa ya. Tepuk tangan untuk kelompok singa. Selanjutnya, sudah melatih ya. Untuk nanti refleksi ya, Mas Rizal ya. Karena kena cara gambar badan. Kami assalamualaikum dulu. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas PKN dari Bu Sulis. Satu. Antara Pancasila dan UUD NKRI seperti hubungan antara raf dan jasad yang tidak dipisahkan. Pancasila adalah raf dan jasad, UUD NKRI merupakan jasadnya. Pancasila merupakan nilai utama, UUD NKRI tahun 1945 merupakan ideologi. Pasal-pasal berapa saja yang terdapat keterkaitan erat antara Pancasila dan UUD 1945. Pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 27 ayat 2. Pasal 31 ayat 5. Pasal 22 ayat 1. Pasal 33 ayat 4. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Melati. Oke anak-anak, setelah kalian terima kasih semua ya. Setelah kalian tadi berdiskusi tentang apa hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Bu Sulis tadi sudah mendengarkan apa tadi diskusi kalian dipresentasikan. Yang pertama, saya lihat kelompok Melati lebih istilahnya lebih lengkap ya. Tadi dijelaskan di situ bahwa Pancasila merupakan rohnya, sedangkan UUD 45 adalah jasadnya.
Kelompok ini tadi singa ya, itu kurang nyambung sedikit ya. Kok ada keanekaragaman? Padahal tadi sudah ada di sini bahwa hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sangat erat sekali. Di sini disebutkan dalam pembukaan UUD 45 tercantum sila-sila Pancasila. Ya, dan Pancasila ini adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Mau lebih tinggi mana Pancasila sama UUD? Pancasila dulu baru Undang-Undang Dasar 1945. Ya, itu anak-anak ya. Jadi untuk semuanya udah bagus. Cuman tadi ada yang agak melenceng sedikit. Ya. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ada keanekaragaman dan sebagainya tadi. Enggak ya? Yang betul hubungannya bagaikan roh dan jasadnya. Rohnya adalah Pancasila, jasadnya adalah UUD. Gitu ya. Sila-sila Pancasila diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke anak-anak, gitu deh. Kita kasih motivasi dulu sebelumnya. Tepuk PKN kita ya, coba tepuk PKN. Prof, saya suka pendidikan Pancasila. PKN, yes. Oke? Yes. Dituliskan Bu Sulis. Ini biar ada motivasi ya. Saya suka pendidikan pelajaran yang